Nama saya Marco Bendigo Aglisya dari kelas 12 IPA 5, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang program-program pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Presiden Jokowi beserta wakilnya Yusuf Kala dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Program-program Presiden Jokowi dituangkan dalam satu prakarsa yang bernama Nawacita. Nawacita mengandung tujuan-tujuan pokok yang ingin dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo yang mencakup tujuan-tujuan di bidang politik, sosial dan ekonomi, serta budaya. Poin-poin tersebut diantara lain adalah: yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakatnya. Hal ini dibuktikan pada Juli 2018, di mana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh berhasil membebaskan pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKA dari hukuman mati. Poin selanjutnya adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Program tersebut dapat terrealisasi dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2014 berada pada 73,04 poin. Sementara pada 2015, Indeks Demokrasi Indonesia berada pada 72,83 poin. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan Joko Widodo masih dapat menjaga demokrasi di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, yang direalisasikan dengan membangun pos batas lintas negara di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Hal ini menuai reaksi positif dari masyarakat, di mana masyarakat merasa bahwa harkat dan martabat Indonesia sedikit lebih naik di mata negara lain. Selain itu, indeks pembangunan manusia di daerah-daerah pinggiran seperti Papua Barat meningkat, di mana pada tahun 2014 berada pada 61 poin, dan 2019 meningkat menjadi 64 poin. Tujuan Presiden Jokowi selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kebijakannya, di mana Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk membagikan 7 juta hektar tanah kepada masyarakat untuk dikelola, serta mengeluarkan kebijakan pengeluaran PIP, yaitu Program Indonesia Pintar, serta Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yang sekarang sudah dapat dinikmati manfaatnya oleh berbagai masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan Presiden Jokowi selanjutnya yang tertuang dalam Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sektor-sektor strategis. Hal ini direalisasikan oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan kebijakan berupa penyiapan 1,7 juta hektar lahan suboptimal yang berada di luar Pulau Jawa untuk dijadikan sawah. Selain itu, di masa pemerintahan Joko Widodo sudah terbangun 49 bendungan baru dalam rangka menyokong sektor-sektor strategis, yaitu pertanian. Dan tujuan Presiden Jokowi yang terakhir yang terkandung dalam Nawacita adalah melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi. Hal ini dapat terlihat dampaknya, di mana pada tahun 2018 KPK tercatat melakukan OTT atau operasi tangkap tangan sebanyak 19 kali. Namun pada saat yang sama, Kementerian Hukum dan HAM disoroti oleh berbagai media tentang kondisi lapas Sukamiskin. Terungkap bahwa napi yang terjerat kasus korupsi ternyata hidup di lapas yang mewah pada penjara Sukamiskin. Hal ini tentu menimbulkan banyak pertentangan di kalangan masyarakat. Selain itu, pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala mendapat rapor merah pada sektor penegakan hukum dan HAM, di mana hal ini terlihat dari kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Sampai pada akhir masa pemerintahan Joko Widodo di tahun 2019, dalang dibalik penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan belum dapat diketahui. Sekian presentasi saya mengenai kebijakan-kebijakan serta program pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.